Sebenarnya sih mudah saja ya. Kenapa bendungan ini dibangun? Sebenarnya karena kebutuhan waktu itu kan untuk satu ketahanan pangan. Terus kedua, ini ada kaitannya khusus untuk Kertadirjan. Ini ada kaitannya dengan eh, pabrik gula pasir yang ada di Kalibagor. Pabrik gula pasir itu sangat membutuhkan air ini untuk pendingin ataupun kebutuhan lain-lain di dalam situasi pabrik. Tapi tidak apa hanya untuk pabrik saja. Bendungan ini juga sebagian waktu itu untuk pertanian. Khusus ini Kertadirjan. Yang lainnya sih biasanya mutlak untuk pertanian. Kalau ini spesifikasi waktu itu. Nah, berhubung sekarang pabriknya sudah tutup, jadi mutlak sekarang untuk kebutuhan pertanian. Kebutuhan pertanian dan mendukung ketahanan pangan seutuhnya. Serta untuk ya ada pertanian ikan sebagian. Ini latar belakang sebenarnya bangunan ini. Itu menurut cerita ya, karena saya sudah menangi juga. Saya pernah menjumpai pabriknya masih beroperasi di Kalibagor. Masih di pabrik ada tulisannya, berarti tidak kurangnya ya bersamaan dengan pabrik itu. Karena dia membangun pabrik ya juga sarananya. 1819 balik 1818. ya. Intinya 1918. 1800 ya Pak. Ya 1818. 1918. Ini bentuk bangunan begini, ini terlihat ya, yang terlihat sana ada bentangan mercu 28 meter di sana. Ada olap-olap, terus ada bangunan sayap bilir maupun sayap bulu. Terus ya, terus ada ini pintu air atau pintu penguras. Ini yang dia pintu penguras. Terus ini pintu intik atau pintu masuknya ke saluran. Ini aja begitu tentang bendungan. Bendungan ini ada petugasnya, namanya penjaga pintu bendung. Begitu personilnya terlihat itu ada satu Pak Warjono sebagai penjaga pintu bendung Kertadirjan. Itu orangnya. Jadi satu petugas pintu bendung untuk membuka atau mengoperasikan bendungan ini sesuai kebutuhan yang sudah diatur dalam perjanjian itu ada. Pengoperasian itu sesuai dengan situasi. Kalau sekarang kan di musim hujan, berarti orang awam melihat kalau musim hujan pintu ini kan dibuka, pintu penguras, dikiranya bagus. Ternyata secara teknis pintu penguras tutup rapat dan pintu intik dialirkan, diperkecil karena untuk mengantisipasi air dari pekarangan ataupun lingkungan masuk ke dalam saluran sehingga nyampe di perjalanan nanti tidak terlalu gede, tidak timbul banjir yang ada. Yang tadinya misalnya dibuka kurang lebih 70, begitu hujan diturunkan menjadi 50%-nya 35, sehingga untuk kemungkinan ada tambahan-tambahan air tidak merusak jaringan. Kalau kendala yang itu kayaknya sudah terlalu biasa lah ya kalau untuk internet di sekitar bendung. Kendala yang berat adalah di saluran. Di saluran di mana jaraknya dari bendung kan jauh sampai 2 kilo lebih. Sehingga di sana kan ada pintu sadap, pintu apa yang kurang terkontrol. Karena petugasnya hanya satu. Jadi kadang pintu sadap yang seharusnya ditutup belum ditutup, sini air sudah nyampe di sana. Kendala yang terberat dan paling menyedihkan adalah sampah
yang masuk ke dalam jaringan irigasi yang tidak bisa kita atasi secara cepat. Ini terlihat sungainya, ini namanya Sungai Pelus yang awalnya dari Baturaden kurang lebih lah ya. Sungai Pelus kecil itu, Sungai Pelus ke bawah terus ada tambahan air sampai di sini. Ini juga bendungan yang terakhir di Sungai Pelus. Kertadirjan adalah bendungan terakhir di Sungai Pelus karena di atasnya masih ada bendung-bendung lagi. Ada bendung Sanggrahan yang sudah hancur karena terbawa bencana, terus masuk ke atas lagi bendung Kedung Limus Arca di atasnya ini lagi ada lagi. Jadi ini bendung terakhir. Terus untuk DEI ini untuk mengairi satu desa Sokaraja Kidul, terus Pejerukan, Kalibabor, Kalincit, Sokaraja Tengah sebagian, kurang lebih 5 desa. Mengairi di dalam itu ada tertulis papan kasten berapa? 452. Luas bakunya 142 hektar. Ini saluran ini bisa mengairi kurang lebih 142 hektar lahan sawah. Ini air itu dipantau setiap hari karena ada alat ukurnya. Itu yang persen. alat ukur itu adalah untuk 10. mengukur berapa liter per detik limpas air. Berapa liter per detik limpas air di sana. Jadi yang dicatat setiap hari dan dilaporkan. Terima kasih.